apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan ya. Kita ketemu lagi di video part 3 mengenai biografi Marilyn Monroe, dimana part satunya itu waktu itu aku bahas mengenai masa kecilnya sama gimana sih ceritanya bisa dia tuh masuk ke dunia keartisan. Kemudian di part 2 juga aku udah bahas mengenai dia ketika ada di puncak karir, ada apa aja nih termasuk pernikahannya. Nah di part 3 ini aku mau bicara tentang Marilyn Monroe yang meninggal karena overdosis barbiturat pada malam hari Sabtu 4 Agustus 1962 di rumahnya di Fifth Helena Drive di Los Angeles. Nah nanti aku bakal cerita mengenai detail detik-detik sampai Monroe ditemukan meninggal di kamarnya. Juga nanti kita bahas teori-teori konspirasi yang muncul sesudah itu. Sampai tahun 2000-an masih ada loh diomongin, anget banget deh pokoknya ini terus-terusan. Nggak usah nunggu lama, let's get it on. Beberapa tahun menuju awal 1960-an, di sini Monroe ketergantungan amfetamin, barbiturat, dan alkohol. Sekali lagi barbiturat itu obat penenang ya. Dan dia juga di sini mengalami berbagai masalah kesehatan mental, termasuk diantaranya ada depresi, anxiety ya, kecemasan. Dia juga kurang percaya diri dan dia juga menderita insomnia kronis. Pada masa ini dia memperoleh reputasi sebagai orang yang sulit sekali diajak bekerja sama. Dia juga sering terlambat datang ke lokasi syuting dan dia juga punya kesulitan untuk mengingat dialognya. Pada tahun 1960, perilaku ini berdampak buruk pada karirnya. Contohnya meskipun dia adalah pilihan utama dari penulis terkenal Truman Capote untuk bermain menjadi Holly Golightly dalam film adaptasi Breakfast at Tiffany's, Paramount Pictures, studio yang memproduksi film ini menolak untuk memilih dia nih. Kenapa? Karena takut dia akan bikin susah produksi film nantinya. Ada dua film di sini. Yang pertama film Let's Make Love dan yang kedua film The Misfits. Ini keduanya selama pembuatan film dia harus menghabiskan seminggu detoksifikasi loh di rumah sakit. Pernikahan ketiganya dengan penulis Arthur Miller juga berakhir dengan perceraian resmi di bulan Januari tahun 1961. Alih-alih bekerja, Monroe menghabiskan sebagian besar tahun 1961 dengan masalah kesehatan dan dia sih nggak mengerjakan proyek film baru ya. Dia menjalani operasi untuk endometriosis dan kolesistektomi dan dia juga menghabiskan 4 minggu di perawatan rumah sakit untuk depresinya. Kemudian dia kembali ke Los Angeles setelah 6 tahun tinggal di Manhattan. Dia membeli sebuah rumah bergaya hacienda Spanyol di 12305 Fifth Helena Drive di Brentwood. Dan pada awal 1962 dia menerima penghargaan World Film Favorite Golden Globe dan mulai membuat film baru untuk 20th Century Fox berjudul Something's Got to Give. Beberapa hari sebelum pembuatan film dimulai, Monroe terkena sinusitis dan Fox ini disarankan untuk menunda produksi, tapi saran tersebut sih nggak diindahkan dan akhirnya syuting tetap dimulai sesuai jadwal. Di sini Monroe terlalu sakit untuk bekerja, tapi ya meskipun sudah ada konfirmasi oleh banyak dokter, studio tetap neken dia dengan secara terbuka bilang kalau pura-pura kali lo gitu kan, pura-pura sakit. Pada 19 Mei dia mengambil jeda dari syuting untuk menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun di atas panggung pada perayaan ulang tahun Presiden John F. Kennedy di Madison Square Garden di New York 10 hari sebelum ulang tahun yang sebenarnya presiden. Jadi kayak early birthday gitulah ya. Monroe dan Presiden John F. Kennedy saat itu meskipun mereka ini berhubungan dekat tapi nggak ada bukti sih kalau mereka itu berhubungan serius ya. Nah, setelah Monroe kembali ke LA dari New York, dia melanjutkan syuting dan merayakan ulang tahun yang ke-36 di lokasi syuting. Setelah itu dia kembali absen beberapa hari yang akhirnya bikin 20th Century Fox ini memecat dia pada tanggal 7 Juni dan menuntut dia karena melanggar kontrak gitu. Dia dituntut ganti rugi sebesar 750 US dollar. Di sini secara terang-terangan studio Fox menyalahkan kecanduan narkoba Monroe dan dugaan kurangnya profesionalismenya, bahkan mengklaim bahwa ini orang kayaknya gangguan mental deh gitu. Dan di sini untuk melawan publisitas negatif, Monroe memberikan wawancara kepada beberapa media besar ya yang terkenal. Setelah berhasil menegosiasikan ulang kontraknya dengan Fox, syuting dengan Monroe dijadwalkan untuk dilanjutkan pada bulan September dan Monroe membuat rencana untuk membintangi film berjudul Where the Way to Go serta film biografi tentang Jean Harlow.
Sekarang aku mau masuk ke timeline detail ya, menit per menit aku mau cerita tentang hari kematiannya Monroe. Monroe menghabiskan hari terakhir hidupnya yaitu hari Sabtu di tanggal 4 Agustus 1962 di rumahnya di Brentwood. Pagi harinya dia ini masih ketemu sama fotografer Lawrence Schiller untuk membahas kemungkinan Playboy menerbitkan foto nude-nya. Dia juga menerima pijatan dari terapis pijat pribadinya, dan dia juga ngobrol sama teman-temannya di telepon, dan dia juga menerima beberapa pengantaran barang. Pagi itu juga ada pengurus rumahnya bernama Eunice Murray, dan ada humasnya juga ya, Patricia Newcomb. Pukul 16.30 sore hari itu, psikiaternya Monroe bernama Ralph Grinson ini tiba di rumah untuk melakukan sesi terapi. Sebelum Grinson pergi sekitar jam 7 malam, dia minta Murray buat nginep. Murray ini yang tadi pengurus rumahnya ini, aduh lu nginep aja deh, temenin dia nih orang gitu kan. Nah sekitar pukul 7 malam sampai jam 7.15 malam, Monroe ini dapat telepon dari Joe DiMaggio Jr., anaknya Joe DiMaggio Senior ya. Dan saat itu ketika ditanya, Joe DiMaggio Jr. ini sih tidak mendeteksi apapun yang mengkhawatirkan dalam perilaku Monroe. Jam 8 malam Monroe pamit untuk ke kamar tidurnya. Dia menerima telepon dari aktor Peter Lawford yang berharap Monroe ini bisa datang nih ke pestanya. Jadi si Peter ini bikin pesta, dia telepon Monroe, dia ajak ikutlah datang yuk sini gitu. Peter Lawford jadi khawatir karena Monroe itu kedengerannya suaranya tuh kayak lagi ada di bawah pengaruh obat-obatan. Monroe di situ sempat bilang, say goodbye to Pat, say goodbye to Mr. President, dan ucapkan selamat tinggal kepada diri Anda sendiri karena Anda pria yang baik. Kayaknya kalau kita ditelepon teman, diajak jalan gak mau, dan kata terakhirnya adalah itu, ya kita pasti bakalan kenapa nih orang gitu ya kan. Atas inisiatifnya si Peter Lawford ini menghubungi beberapa orang untuk ngecek keadaan Monroe, dan diyakinkan oleh pengurus rumahnya si Murray tadi kalau enggak, dia baik-baik aja kok, dia pamit tidur tadi sehat-sehat aja tuh. Sekitar pukul 3.30 pagi subuh itu ya, pada hari Minggu 5 Agustus 1962, Murray ini ngerasain ada yang nggak beres, dan dia ngeliat cahaya dari bawah pintu kamar Monroe, artinya lampunya tuh nyala, lampu kamarnya, tapi diketok-ketok tuh nggak ada respon gitu dari dalam kamar, dan dibuka pintunya juga dikunci ternyata dari dalam. Akhirnya si Murray ini muter keluar, dia lihat dari jendela, dia lihat ke dalam gitu, terus dia lihat kok si Monroe tiduran telungkup gitu di tempat tidur gitu kan, ditutupin sama spray, terus dia gagang telepon juga. Ini kenapa nih gitu. Dia langsung hubungin psikiaternya Monroe, si Grinson, langsung sampai nggak lama kemudian. Akhirnya dia masuk ruangan dengan mecahin jendela dan menemukan Monroe ini udah tewas. Grinson ini kemudian langsung nelfon dokternya Monroe yang bernama Hyman Engelberg, yang sampai di rumah itu sekitar pukul 3:50 pagi dan secara resmi mengkonfirmasi kematian tersebut. Pada pukul 4:25 pagi, mereka ngasih tahu Departemen Kepolisian Los Angeles yang langsung datang ke TKP. Deputi Coroner Thomas Noguchi melakukan otopsi pada hari yang sama ketika dia ditemukan meninggal. Kemudian kantor Coroner Los Angeles County dibantu oleh psikiater dari Pusat Pencegahan Bunuh Diri Los Angeles, yang di sini tugasnya mewawancarai dokter dan psikiaternya Monroe mengenai kondisi mentalnya gitu. Berdasarkan keadaan rigor mortis lanjutan, pada saat tubuhnya ditemukan diperkirakan ini dia setelah meninggal antara pukul 8.30 dan 10.30 malam di tanggal 4 Agustus. Analisis toksikologi menyimpulkan bahwa penyebab kematian adalah keracunan barbiturat akut. Di sana juga polisi menemukan botol kosong obat-obatan barbiturat ini di samping tempat tidurnya. Tidak ada juga ditemukan tanda-tanda luka luar ataupun memar di tubuh. Kematian tak terduga Monroe ini masuk di halaman depan media Amerika dan Eropa. Media Chicago Tribune melaporkan bahwa mereka telah menerima ratusan panggilan telepon dari masyarakat yang meminta informasi tentang kematiannya, karena mungkin pada saat itu polisi belum memberikan konferensi pers, jadi ya masyarakat masih simpang siur nih beritanya. Pemakaman Monroe diadakan pada 8 Agustus 1962 di pemakaman Taman Memorial Westwood,
Village, tempat orang tua angkatnya Anna Lower dan Grace Goddard dimakamkan. Pemakaman ini diatur oleh mantan suaminya Joe DiMaggio, kemudian juga oleh saudara tirinya Bernice Baker, yang memutuskan untuk hanya mengundang sekitar 30 anggota keluarga dan teman dekat. Polisi juga hadir untuk menjauhkan pers dan untuk mengendalikan beberapa ratus penonton yang memadati jalan-jalan di sekitar pemakaman. Upacara pemakaman dipimpin secara sederhana oleh seorang pejabat gereja setempat yang dilakukan di kapel kompleks pemakaman. Kemudian Monroe akhirnya dimakamkan di ruang bawah tanah nomor 24 di Corridor of Memories. Joe DiMaggio mengatur agar mawar merah ditempatkan dalam vas yang menempel di ruang bawah tanah 3 kali seminggu selama 20 tahun ke depan. He's still in love with her. Temuan pemeriksaan dipublikasikan pada 17 Agustus 1962. Kepala pemeriksanya ini namanya Theodore Curfew. Dia mengklasifikasikan kematian Monroe sebagai kemungkinan bunuh diri. Kemungkinan overdosis yang tidak disengaja itu dikesampingkan karena dosis yang ditemukan di tubuhnya itu beberapa kali melebihi batas yang mematikan dan telah diambil dalam satu tegukan atau dalam beberapa kali tegukan selama 1 menit atau lebih. Tidak ada pesan terakhir yang ditemukan, tetapi bukan hal yang aneh ya, karena kalau menurut penelitian, statistik menunjukkan bahwa kurang dari 40% korban bunuh diri meninggalkan catatan. Aku mau bacain laporan terakhir yang resmi keluar dari kepolisian ya. Monroe telah menderita gangguan kejiwaan untuk waktu yang lama. Dia mengalami ketakutan yang parah dan dia juga sering depresi. Perubahanmu terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi. Gangguan pola tidur menjadi penyebab dia minum obat penenang selama bertahun-tahun. Dia begitu akrab dalam penggunaan obat penenang dan sangat sadar akan bahayanya. Dalam penyelidikan, diketahui bahwa Monroe sering mengungkapkan keinginan untuk menyerah, bahkan mati. Pada lebih dari satu kesempatan, bahkan dia melakukan upaya bunuh diri menggunakan obat penenang. Pada kesempatan ini dia telah meminta bantuan dan telah diselamatkan. Pola yang sama diulangi pada malam 4 Agustus kecuali untuk penyelamatan. Petunjuk tambahan untuk bunuh diri adalah tingginya tingkat barbiturat dan kloral hidrat dalam darah yang dengan bukti lain dari otopsi menunjukkan kemungkinan menelan sejumlah besar obat dalam waktu singkat. Botol Nembutal benar-benar kosong, resep yang berisi 25 kapsul diisi sehari sebelum menelan, dan pintu terkunci ke kamar tidur yang tidak biasa. Tahun 1970-an muncul klaim bahwa kematian Monroe ini adalah pembunuhan dan bukan bunuh diri. Karena klaim ini, jaksa wilayah Los Angeles akhirnya menugaskan untuk melakukan penyelidikan ulang untuk melihat apakah penyelidikan kriminal harus dibuka kembali. Lebih dari 3 bulan penyelidikan ini berlangsung, yang menghasilkan laporan sebanyak 30 halaman. Saat itu mereka tidak menemukan bukti untuk mendukung teori bahwa Marilyn Monroe dibunuh. Sekarang aku mau masuk ke part yang seru nih. Kita mau bahas mengenai teori konspirasi yang sampai sekarang juga tuh masih banyak tuh teori konspirasi yang muncul mengenai kematiannya Monroe ini. Sebenarnya bunuh diri, dibunuhkah atau apa gitu. Yang pertama aku mau bahas teori konspirasi yang muncul di sekitar tahun 1960-an. Tuduhan pertama pada saat ini bahwa dia dibunuh itu berasal dari pamflet seorang aktivis anti komunis bernama Frank Capel yang diterbitkan yang berjudul The Strange Death of Marilyn Monroe, di mana dia ini mengklaim bahwa kematian Monroe adalah bagian dari konspirasi komunis. Dia menyatakan bahwa Monroe dan Jaksa Agung Robert F. Kennedy, yang mana adalah kerabatnya Presiden John F. Kennedy saat itu tuh berselingkuh. Menurut dia nih mungkin dianggap sama si Robert Kennedy ini terlalu serius sehingga nanti bisa mengancam karir dia dan karir keluarganya ini, si John F. Kennedy. Oleh karena itu Robert F. Kennedy memerintahkan seseorang untuk membunuh Monroe untuk melindungi karirnya. Selain menuduh Kennedy sebagai simpatisan komunis, si Frank A. Capel ini yang mencetuskan teori konspirasi ini mengklaim bahwa banyak loh sebenarnya orang-orang di sekeliling Monroe ini yang komunis. Contohnya si Arthur Miller itu, si mantan suaminya itu dia komunis tuh, kata si Capel gitu. Kredibilitas Frank Capel, si pencetus teori konspirasi ini dipertanyakan secara serius karena sumbernya itu datang dari seorang temannya,
sersan LAPD bernama Jack Clemens, yang mana adalah petugas polisi pertama yang datang ke TKP ketika Monroe dilaporkan meninggal. Kemudian Jack Clemens ini membuat klaim yang sebenarnya pada saat penyelidikan resmi di tahun kematiannya Monroe itu dia kok nggak nyebutin, tapi kok malah sesudahnya nih baru dia nyebutin nih ada klaim begini begitu, bahwa ketika dia sampai di rumahnya Monroe, ini pengurus rumah tangganya itu lagi nyuci spray yang ada darahnya atau apa gitu ya. Dan juga si Jack Clemens ini katanya punya indera keenam yang bisa ngerasain bahwa there's something wrong in here gitu ya kan. Aduh. Teori konspirasi yang kedua ini muncul di tahun 1970-an. Kembali ada konspirasi bahwa kematian Marilyn Monroe itu bukan karena bunuh diri, melainkan karena pembunuhan. Itu dinyatakan dengan terbitnya A Biography Marilyn karya Norman Mailer di tahun 1973. Meskipun nggak punya bukti apapun ya, jadi hanya sebatas teori omong kosong ya, si Mailer ini mengulangi klaim bahwa Monroe dan Robert F. Kennedy ia berselingkuh dan berspekulasi bahwa yang membunuh Monroe adalah FBI atau CIA yang ingin menggunakan pembunuhan itu sebagai titik tekanan terhadap keluarga Kennedy. Buku itu banyak mendapat kritik dalam ulasannya ya, mungkin karena dia bawa-bawa CIA, FBI kali ya, jadi banyak banget dapat kritik, sampai akhirnya Mailer menarik kembali tuduhannya dan bilang kalau dia bikin itu buku untuk mastiin kesuksesan komersialnya aja kok gitu, biar laku bukunya, jadi dia bikin aja lah teori konspirasi begitu. Dan bahwa dia sebenarnya percaya kok sama kematian Monroe yang adalah bunuh diri dan nggak disengaja kok itu gitu. 2 tahun berikutnya ada seseorang bernama Robert Slatzer, dia menerbitkan The Life and Curious Death of Marilyn Monroe ini di tahun 1975, dan dia bikin itu buku berdasarkan pamfletnya Frank Capel, teori konspirasi yang tadi pertama kali aku sebutin. Di sini ada yang kocak sih. Selain pernyataannya bahwa Monroe dibunuh oleh kaki tangannya Robert F. Kennedy, si Slatzer ini juga bilang secara kontroversial ya, dia bilang dia tuh udah menikah dengan Monroe di Meksiko selama 3 hari pada Oktober 1952 dan bahwa mereka tetap berteman dekat sampai kematiannya. Di Oktober 1975 ini seorang jurnalis yang bernama Anthony Scaduscio, dia menerbitkan artikel tentang kematian Monroe di majalah UI, dan tahun berikutnya memperluasnya langsung dijadikan buku gitu ya. Nama bukunya itu Who Killed Marilyn Monroe, diterbitkan di tahun 1976. Sumbernya adalah penyelidik pribadinya, namanya Milo Speriglio. Jadi menurut si Scaduscio ini, si Monroe ini punya buku harian, dimana di situ Monroe menulis informasi politik rahasia yang dia dengar dari keluarga Kennedy, dan bahwa rumahnya ini disadap oleh pemimpin serikat pekerja yang bernama Jimmy Hoffa yang berharap mendapatkan bukti untuk memberatkan yang bisa dia pakai untuk melawan keluarga Kennedy. Selanjutnya teori konspirasi yang berkembang di tahun 1980-an, tepatnya di tahun 1982, Milo Speriglio menerbitkan Marilyn Monroe Murder Cover-Up. Dia mengklaim bahwa Monroe telah dibunuh oleh Jimmy Hoffa, ketua serikat pekerja pada saat itu, dan juga oleh bos mafia Sam Giancana. Wih, udah keren tuh, udah bobo mafia lah tuh. Jadi Speriglio ini dapat info dari seseorang yang bekerja di kantor koroner Los Angeles County bahwa pada saat kematian Monroe ini ada memar yang secara ekstensif di badannya Monroe, tetapi telah dihilangkan nih di laporan otopsi, dan bahwa dia lihat sendiri kok buku hariannya Monroe tuh ada di barang bukti, tapi kok sekarang nggak ada ya, hilang loh. Di sini juga akhirnya Milo Speriglio menuntut agar penyelidikan kematian Monroe ini dibuka kembali oleh pihak berwenang, dan jaksa wilayah Los Angeles oke lah setuju nih, yuk kita tinjau ulanglah kasus ini. Akan tetapi lagi-lagi investigasi baru tidak dapat menemukan bukti yang mendukung klaim bahwa Monroe dibunuh. Sumbernya Speriglio yang katanya tadi bekerja di kantor koroner itu ya, itu dikesampingkan, nggak bisa dipercaya karena sumbernya ini ternyata dipecat dari kantor koroner karena apa? Mencuri mayat. Ya, yang kayak gitu terus infonya mau dipakai buat penyelidikan, ya nggak bisa lah.
Kemudian pencetus teori konspirasi Monroe yang paling terkemuka itu muncul di tahun 1980-an yang bernama Anthony Summers. Dia adalah seorang jurnalis Inggris yang menyatakan bahwa kematian Monroe adalah overdosis yang tidak disengaja dan ditutup-tutupi oleh Robert F. Kennedy. Bukunya si jurnalis ini, si Anthony Summers, berjudul Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe yang terbit di tahun 1985, menjadi salah satu biografi Monroe yang paling sukses secara komersial. Sebelum menulis tentang Monroe, dia ini sudah pernah menulis mengenai teori konspirasi pembunuhan John F. Kennedy. Menurut Summers, Monroe memiliki masalah penyalahgunaan zat yang udah parah banget pada bulan-bulan terakhir sebelum kematiannya. Menurut dia, si Monroe ini berselingkuh dengan John dan Robert Kennedy. Ketika perselingkuhan itu diakhiri oleh para pria-pria ini, si Monroe ngancem nih bakal ngebeberin hubungan mereka gitu. Nah, makanya di situ Monroe dilenyapkan, istilahnya begitu deh. Summers ini mendasarkan laporannya ini pada wawancara yang dia lakukan pada sekitar 650 orang yang ada hubungannya sama Monroe. Penelitiannya ini banyak dikritik oleh para penulis biografi. Kenapa? Karena menurut mereka Summers menyajikan informasi palsu sebagai fakta, dan dia juga salah mengartikan apa yang dikatakan oleh beberapa temannya Monroe, bahwa sebagian besar tuduhannya itu adalah spekulasi. Jadi banyak dari orang yang dia wawancarai itu sebenarnya nggak tahu persis kejadiannya. Orang yang diwawancarain ini itu taunya juga dari orang lain. Dan Summers juga dituding dia hanya menghubungkan apa yang dia yakini, bukan apa yang dia ketahui. Kemudian di tahun 1990-an itu ada penulis biografi bernama Donald Spoto. Dalam bukunya di tahun 1993, Spoto membantah teori konspirasi sebelumnya, tapi menuduh bahwa kematian Monroe adalah overdosis yang tidak disengaja. Kenapa bisa tidak disengaja? Ini bukan karena dia dibunuh atau selingkuh dan apa-apa gitulah ya, tapi karena apa? Karena dokternya ini salah kasih obat. Menurut dia bahwa di sini Monroe meninggal karena overdosis yang tidak disengaja yang dipentaskan sebagai bunuh diri. Menurutnya, psikiaternya Monroe, si Dr. Grinson, dan dokter pribadinya nih si Engelberg, ini mereka berdua kerjasama nih, berusaha untuk meredam atau menghilangkan penyalahgunaan obat-obatannya Monroe. Di sini mereka sepakat bahwa kalau salah satu mau meresepkan obat itu harus bicara dulu sama yang satunya. Ini gue mau ngasih obat ya, nanti kalau misalnya lu jangan kasih lagi obatnya ya. Tuh mereka udah sepakat tuh untuk kayak gitu. Tapi di sini Monroe berhasil membujuk Engelberg untuk mengingkari janjinya dengan Grinson dengan berbohong kalau kasih aja sih obatnya, Grinson udah oke kok, udah setuju. Kemarin tuh dia udah bilang sama gue boleh kok minum diresepin obat itu lagi, kayak gitu. Kemudian Engelberg ini mengambil beberapa Nembutals, obat penenang ini pada tanggal 4 Agustus, tetapi nggak cerita tuh ke Grinson, yang mana pada saat yang sama Grinson itu meresepkan Monroe enema hidrat kloral. Dan kombinasi dari dua obat ini bisa membunuhnya. Karena takut akan konsekuensinya, para dokter dan pengurus rumah tangga Monroe kemudian merekayasa pembunuhan tersebut sebagai bunuh diri. Spoto berpendapat kayaknya nggak mungkin Monroe ini bunuh diri karena dia ini kan baru sepakat sama 20th Century Fox loh gitu, dan dia juga digosipin kan deket lagi nih sama John DiMaggio dan juga mau nikah lagi gitu. Masa iya sih bunuh diri? Teori konspirasi yang terakhir adalah teori konspirasi punyanya John Maynard, ini di tahun 2000-an ya. John Maynard ini itu dia menerbitkan transkrip yang diklaim dibuat dari kaset audio yang direkam Monroe sesaat sebelum kematiannya. Maynard mengklaim bahwa rekaman audio suara Monroe itu dikasih ke psikiaternya nih, si Grinson. Si Monroe juga pesan, dengerin ya ini kaset rekaman ini nanti kalau gue udah nggak ada. Dalam rekaman itu Monroe berbicara tentang rencana masa depan. Jadi ya kalau menurut Maynard nih, kayaknya nggak mungkin deh orang mau bunuh diri masa ngomongin masa depan. Di sini Maynard menuduh bahwa Monroe ini dibunuh oleh pengurus rumahnya, si Murray.
Tuduhan Miner ini penerima banyak banget kritik ya, karena setelah peninjauan kembali kasus oleh Jaksa Wilayah di tahun 1982, dia itu ngasih tahu penyidik tentang rekaman itu, tapi dia nggak bilang kalau dia punya transkripnya. Rekaman itu sendiri nggak pernah ditemukan dan Miner tetap menjadi satu-satunya orang yang mengklaim kalau mereka ada. Setelah diperiksa backgroundnya si Miner ini, ternyata dia pernah kehilangan izin praktek hukumnya selama beberapa tahun ya. Jadi ya kalau kehilangan izin praktek ya otomatis diduga pasti dia punya ada masalah nih dulu sampai izin lu dicabut ya kan. Dia pertama kali mencoba menjual transkrip audio rekaman suara Monroe itu ke Vanity Fair, tetapi ketika majalah itu minta dia buat ngasih lihat mana sini lah, gue lihat sini, ya udah jelas dia nggak punya, pas diminta gitu dia nggak punya. Ada juga yang namanya Matthew Smith, dia menerbitkan transkrip tersebut sebagai bagian dari bukunya yang berjudul Victim: The Secret Tape of Marilyn Monroe ini di tahun 2003. Dia menegaskan bahwa Monroe dibunuh oleh CIA karena hubungannya dengan Robert F. Kennedy. Nah, ini banyak orang yang menyebut laporannya dia ini cuma sekedar dugaan, spekulasi, dan fiksi murni ya sebagai fakta dokumenter, dan bisa dibilang yang paling nggak faktual dari semua kehidupan Marilyn. Nah, itu tadi semua teori konspirasi yang bisa aku temuin dari mulai dia meninggal sampai dengan baru-baru ini ya, tahun 2000-an. Nah, ratusan buku telah ditulis mengenai Monroe. Dia telah menjadi subjek dari film, drama, opera, dan lagu, dan juga jadi influence-nya Madonna. Gambar dan namanya juga dilisensikan untuk ratusan produk, dan dia juga ditampilkan dalam iklan untuk merek-merek terkenal seperti Mercedes-Benz, Absolut Vodka, Max Factor. Popularitas abadi Monroe ini terkait dengan citra publiknya yang kontroversial ya. Di satu sisi dia tetap menjadi simbol SKS, ikon kecantikan, dan juga salah satu bintang paling terkenal dari sinema Hollywood klasik. Di sisi lain dia juga dikenang karena hidupnya bermasalah, banyak skandal, bahkan sampai meninggal pun itu banyak banget teori konspirasi yang muncul dari situ. Kemudian juga masa kanak-kanaknya yang gak stabil, serta perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan. Nah, kira-kira dari sekian banyak teori konspirasi tadi yang aku sampein, yang mana nih kira-kira yang paling masuk akal ya kan? Bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Atau mungkin kalian punya teori sendiri ya kan? Keren banget tuh, besok-besok siapa tahu bisa jadi penyelidik. Dengan demikian berakhir sudah cerita aku yang aku bagi jadi 3 part video. Kebetulan ini adalah part terakhir. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah setia banget nonton dari part 1. Aku juga minta like dan dislike-nya. Karena kenapa? Karena kalau banyak yang like berarti kamu suka sama video aku, dan kalau kamu dislike berarti masih ada nih yang harus aku perbaikin dari video ini. Apa yang harus aku perbaikin? Please tinggalin aja di kolom komentar ya. Dengan ini aku Joanna pamit undur diri, sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Sehat selalu ya, salam semangat, bye bye.